usaha mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter menurut Nopiri 1987. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun faktor-faktor ini di luar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Seperlu apakah kebijakan moneter itu? Ya, kebijakan moneter itu sangat perlu. Alasannya menjaga stabilitas harga. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Keempat, mengatasi pengangguran. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengikis daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Contohnya itu saat inflasi tinggi, Bank Sentral bisa menaikkan suku bunga untuk menurunkan konsumsi dan investasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi atau resesi, Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Nilai tukar yang berfluktuasi tajam dapat mengganggu perdagangan internasional dan stabilitas harga barang impor. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pelonggaran moneter, lapangan pekerjaan bisa bertambah. Menurut Taylor, 1996, menjelaskan bahwa perilaku pendekatan rulers police adalah sistematis. Kontroversi tersebut bermula dari perbedaan antara cara pandang atau paradigma di antara aliran klasik mengenai penentuan inflasi. Aliran ini berbeda dalam hal harga atau inflasi. Aliran klasik menganggap bahwa perkembangan harga sangat fleksibel dan inflasi terjadi hanya karena pertambahannya. Sebaliknya, aliran Keynesian berpandang dan menganggap bahwa perkembangan harga sangat kaku dan inflasi terjadi bukan karena pertambahan jumlah uang melebihi jumlah barang. Perdebatan ekonomi Keynesian dengan monetarisme merupakan salah satu perdebatan paling penting dalam sejarah ekonomi. Poin-poin utama: 1. Monetarisme berfungsi pada pengendalian jumlah uang beredar untuk mengendalikan perekonomian. Yang kedua, penganut paham monetarisme meyakini cara melewati fase penyesuaian jumlah uang. Rangka kerja kebijakan moneter adalah struktur yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengatur kebijakan moneter. Rangka kerja kebijakan moneter. A. Penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. B. Penargetan besaran moneter. Pada banyak negara, penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneter. Yang C. Penargetan inflasi. Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir dan kebijakan moneter. D. Strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang meluaskan, termasuk inflasi yang sangat rendah dan stabil. Pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari pada penekanan dalam pencapaian pada tujuan masing-masing. Pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari perbedaan penekanan dalam pencapaian tujuan masing-masing kebijakan. Tujuan utama kebijakan moneter lebih ditekankan pada stabilitas harga dengan dasar beberapa pertimbangan. Pertama, dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang, maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rational economic agent mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat terjadinya permasalahan. Ketiga, kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi yang memakan waktu panjang dan mempunyai lagi. Yang keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi. Penetapan stabilitas harga sebagaimana dikemukakan di atas akan mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain juga, pencapaian kebijakan moneter tidak dilakukan secara terukur yang dapat mengakibatkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank yang menggunakan beberapa instrumen penting di dalam kebijakan tersebut.
Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen dalam menjalankan kebijakan moneternya, yaitu 1. Operasi pasar terbuka atau OPT. Kegiatan jual beli surat berharga atau SBN oleh BI untuk mengatur likuiditas. Contohnya, BI menjual SBN untuk menyerap kelebihan uang di pasar atau membeli SBN untuk menambah likuiditas. Yang kedua, suku bunga acuan. Suku bunga kebijakan yang digunakan sebagai sinyal arah kebijakan moneter. Suku bunga ini mempengaruhi suku bunga pasar seperti suku bunga deposito dan kredit. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Kewajiban bank untuk menyimpan sejumlah dana di BI digunakan untuk mengatur jumlah uang yang bisa disalurkan sebagai kredit. Tenang kene, ngenteni taburan musuh. Dasar kowe mabuk, kene tak semeda.